Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahwa Azima. Saya seorang siswi yang sedang menempuh pendidikan di MAN 1 Indragiri Hilir. Saya duduk di kelas 11-10 pada tahun ajaran 2025-2026. Adapun tujuan dari video pembelajaran yang saya buat ini ialah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran Akidah Akhlak saya, yakni Bapak Sujud Santoso SPDI MPDI GR. Adapun materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini ialah mengenai perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Adapun tujuan pembelajaran mengenai materi ini ialah yang pertama mengetahui pengertian perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Yang kedua, mengetahui penyebab perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Yang ketiga, mengetahui dasar larangan perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Yang keempat, mengetahui contoh perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Yang kelima, mengetahui dampak atau bahaya dari sikap israf, tabzir, dan bakhil. Dan yang terakhir, mengetahui upaya menghindari perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama terkait perilaku israf. Adapun pengertian israf itu sendiri ialah berlebih-lebihan. Di dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas ini atau berlebihan diartikan sebagai melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Yang dimana secara istilah, melampaui batas atau berlebihan ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebihan. Nah, adapun dasar larangan israf, itu terdapat di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Sikap dan perilaku berlebihan merupakan salah satu penyakit rohani yang sangat merugikan diri manusia itu sendiri. Nabi bersabda dalam hadisnya dengan arti, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i. Al-Quran maupun hadis di atas menjelaskan secara tegas larangan makan dan minum, berpakaian dan bersedekah secara berlebihan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, di dalamnya pasti ada mudarat bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Nah, selanjutnya ada penyebab dan dampak dari perilaku israf. Perilaku israf dapat timbul karena kurangnya kesadaran pengelolaan harta, riya, malas, dan lemah jiwa serta raganya. Perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Betapa tidak, Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain agar dipergunakan sesuai dengan manfaatnya dan dalam takaran yang wajar, tidak boleh berlebih-lebihan.
Apabila melampaui manfaatnya dan takaran yang wajar, maka akan memunculkan ketidakseimbangan pada individu yang bersangkutan maupun lingkungan. Misalnya, orang yang diberi kecukupan rezeki. Maka rezeki yang dimilikinya tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan didasarkan kepada faktor kesenangan sehingga memicu perbuatan berlebih-lebihan. Yang paling mudah memahami permasalahan ini adalah dengan mencontohkan bagaimana seharusnya mengkonsumsi makanan. Kebutuhan asupan gizi dan nutrisi dalam tubuh manusia itu sudah ada takarannya. Apabila asupan gizi dan nutrisi tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan takarannya, maka sebenarnya sudah cukup. Jika manusia mengkonsumsi makanan yang melebihi kebutuhan gizi dan nutrisi tubuhnya, maka akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Perilaku israf juga dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ada yang miskin, ada yang kaya, dan lain sebagainya. Apabila di lingkungan tersebut ada perilaku dari si kaya yang berlebih-lebihan, maka akan membuat sakit hati bagi si miskin. Dari situ akan muncul sikap cemburu sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa disintegrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antar anggota masyarakat. Kerenggangan hubungan sosial ini dapat memicu terjadinya konflik. Untuk itu, hidup sederhana dan peduli terhadap lingkungan sangatlah penting. Dalam kasus yang lain, israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Dari perilaku rakus ini akan memicu perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Perilaku menghalalkan segala cara ini akan menimbulkan permasalahan sosial, yaitu hilangnya kepedulian sosial. Orang akan acuh tak acuh atau tidak memperdulikan terhadap keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Apabila harta yang dimilikinya habis, maka orang yang terbiasa berlebih-lebihan akan melakukan apapun, tidak mempedulikan norma-norma sosial, hukum, dan agama. Yang terpenting adalah mendapatkan harta untuk memenuhi kesenangannya. Next, di sini terdapat beberapa contoh perilaku israf. Yang pertama, israf dalam makan dan minum. Misalnya mengkonsumsi makanan yang melebihi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Yang kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Yang ketiga, israf dalam beribadah. Misalnya melaksanakan sholat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku israf ini ialah yang pertama, berusaha menghindari semua penyebab israf dan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, berusaha belajar mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. Yang ketiga, memahami segala akibat yang akan muncul jika bersikap berlebihan. Yang keempat, mengingat jika suatu saat jatuh miskin atau dalam keadaan fakir. Yang kelima, selalu menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Selanjutnya, kita akan membahas terkait perilaku tabzir. Istilah tabzir berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan kata badaro yubadziru tabziron, yang dimana dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros atau tabzir tadi adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Sebagian ulama memahami tabzir atau pemborosan sebagai sesuatu pengeluaran yang bukan hak. Jika seseorang mengeluarkan hartanya sebanyak apapun untuk sesuatu yang hak,
maka orang tersebut tidak disebut sebagai pemboros. Sebaliknya, apabila seseorang mengeluarkan harta untuk perkara yang batil, walaupun sedikit, maka dia disebut pemboros. Adapun dasar dari larangan perilaku tabzir ini ialah Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra, ayat 26 dan 27. Perilaku tabzir atau boros adalah termasuk hal yang batil, dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama perbuatan batil, sehingga Allah menempatkan pemboros sebagai saudara setan. Pemboros dan setan juga mempunyai kesamaan dalam hal keingkarannya kepada Allah. Dalam hal membelanjakan harta, pemboros tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemudaratan. Bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum agama pasti dikesampingkan. Mereka akan membelanjakan harta hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kesenangan dan menuruti hawa nafsu. Bahkan para pemboros akan merasa puas walaupun harta yang dikeluarkannya tersebut untuk kemaksiatan. Ukuran boros atau tidak bukan terletak pada jumlahnya, tetapi terletak pada tujuan dan kemanfaatannya dari pengeluaran harta tersebut. Apabila membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan israf atau berlebih-lebihan. Akan tetapi, apabila membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabzir atau boros. Selanjutnya, penyebab dan bahaya perilaku tabzir. Sikap tabzir muncul karena tidak ada pemahaman tentang pentingnya nikmat, tidak mampu mengendalikan diri, dan memiliki keinginan menunjukkan kelebihan kepada orang lain. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya, sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Di sini terdapat beberapa contoh dari perbuatan tabzir. Dapat kita lihat di sini pada poin pertama, yakni memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras, ya walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabzir. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya membeli minum-minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Lalu ada membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Selanjutnya, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu atau kesempatan. Dan yang terakhir, di sini segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya menuruti kesenangan. Nah, ada beberapa upaya untuk kita dapat menghindari perbuatan tabzir. Yang pertama, memahami pentingnya nikmat Allah untuk digunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, memahami jiwa kita sehingga dapat bersikap dewasa.
Yang ketiga, memahami dan peduli kepada kehidupan yang dialami oleh fakir miskin. Dan yang keempat, mengontrol pengeluaran sehari-hari dan bersikap sederhana. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait daripada perilaku bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, seperti uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Orang yang dapat menghindari perilaku bakhil, maka di sisi Allah digolongkan sebagai orang yang beruntung. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Bakhil adalah sifat tercela karena sifat ini terlahir dari godaan setan. Bakhil dijadikan oleh setan sebagai jalan untuk menuju ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 29 dan 30 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 29 dan 30. Adapun dasar larangan bakhil di sini, di mana harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya, maka kita harus mengeluarkan sebagian dari karunia tersebut untuk orang lain. Apabila menahannya, berarti kebakhilan telah menghinggapinya. Perilaku bakhil ini dilarang oleh Allah sebagaimana firman-Nya di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 180. Allah telah mengabadikan kisah kebakhilan Qarun di dalam Al-Quran. Kisah ini agar dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwa perilaku bakhil atau kikir sangat dilarang oleh Allah. Harta yang dimiliki seseorang merupakan karunia Allah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Allah mengkisahkan perilaku bakhil Qarun sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Artinya, maka kami benamkanlah Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Adapun penyebab dan bahaya dari perilaku bakhil ini ialah, bakhil itu muncul karena dua faktor utama, yakni cinta berlebihan pada harta dan rasa takut berlebih terhadap masa depan atau kemiskinan. Adapun bahayanya, yang pertama, harta yang ditahan itu karena kebakhilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti jejak setan, terhalangnya untuk masuk ke dalam surga, rezeki menjadi sempit, dan menimbulkan malapetaka. Di sini terdapat beberapa contoh dari perilaku bakhil. Yang pertama, enggan membayar zakat. Yang kedua, menolak sedekah dan berbagi, pelit ilmu dan tenaga, dan yang terakhir, enggan berkurban. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku bakhil ini. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Dan yang terakhir, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Baiklah, demikianlah penjelasan materi mengenai israf, tabzir, dan bakhil dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.